Imam Ghazali membahas ada 4 jalan, 4 cara untuk mengetahui akan kekurangan diri kita pribadi. Yang pertama, hendaknya berkumpul, duduk di hadapan seorang guru yang melihat, yang bisa tembus pandangan batinnya kepada aib-aib diri. Itu cari guru yang betul-betul guru yang mata batinnya sudah melihat, ya. Tentunya guru yang betul-betul mengikuti ajaran suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui akan bahaya-bahaya hati, dan orang tersebut memasrahkan dirinya kepada gurunya dan mengikuti akan petunjuk-petunjuk gurunya. Masya Allah, harus punya guru mursyid, ya. Guru mursyid, guru-guru yang betul-betul guru, akhlaknya ikut akhlak Rasul, ibadahnya ikut ibadah Rasul, betul-betul zahiran wa batin. Cari guru yang seperti itu. Guru yang seperti itu adalah dokter hati. Dokter hati itu adalah guru, ulama, alimun, amilun, kata Imam Ghazali, ya. Dokter hati itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ketika ada orang dia berilmu tapi mengamalkan ilmunya, ya, berilmu dan beramal, bukan hanya berilmu saja tapi tidak beramal. Nah, ketika kita punya guru yang berilmu dan beramal, itu jangan sampai lepas, ya, jangan sampai lepas. Kenapa? Karena beliau itu adalah dokter kita. Kita ini pasien, ya. Kalau pasien itu bagaimana dokter? Insya Allah kalau pasien datang ke dokter ada harapan sehat, insya Allah. Kenapa? Karena lebih tahu dokter ini untuk pasien ini obatnya seperti apa, lebih tahu, ya. Cara mengobatinya bagaimana, obatnya apa saja, lebih tahu, ya. Jadi yang pertama, agar kita bisa mengetahui kekurangan diri kita, kita harus punya guru, ya. Wa hadza sya'nul murid ma syekh wa tilmin mawsif fa yu'arifu ustaduhu syekhu ayuba nafsihi wa yu'arifu tariqa ilaji wa hadza qad azza fi hadha zaman wujud. Waduh, kata Imam Ghazali, guru yang seperti itu, yang betul-betul mengetahui kepada aib kekurangan muridnya itu, yang betul-betul mata batinnya sudah tak melihat, ya. Tentunya untuk bisa melihat mata batin ini membutuhkan kebersihan hati, ya, membutuhkan kebersihan hati. Kalau masih kotor hatinya, sulit, mata batinnya bisa melihat sulit, karena yang mengotori mata batin ini adalah dosa, yang menjadi tidak melek, bentak hati orang teh gara-gara dosa, ya, menumpuknya dosa. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dan guru seperti ini pada zaman beliau, pada zaman qad azza fi hadzal zaman wujuduhu, sungguh telah langka pada zaman ini adanya guru yang seperti itu. Bukan tidak ada, sudah langka. Itu zaman Imam Ghazali 900 tahun ke belakang. Apalagi zaman sekarang. Ada, tapi langka, sangat langka. Ya, kita cari guru-guru kita yang mereka tahu terhadap kekurangan kita, aib-aib kita. Nanti dikasih tahu, kamu itu sombong, obatnya seperti ini, harus begini. Nah, seperti orang murid harus mengikuti kepada petunjuk dari guru. Masya Allah. Gitunya cara nate. Jadi alimun amilun itu adalah dokter hati. Cari ulama yang mengamalkan ilmu, cari oleh kita dan jadikan pegangan untuk kita. Pegang erat-erat oleh kita, jangan sampai lepas dari ulama yang seperti itu. Kenapa? Karena dia akan mengobati penyakit-penyakit hati kita, ya. Dia akan mengarahkan kita supaya penyakit-penyakit yang ada pada diri kita sembuh, ya, berkah bimbingan seorang guru. Karos itu. Kalau ada orang berilmu tapi tidak beramal,
wah ilmunya hebat, tapi tidak itu belum dikategorikan dokter, masih pasien, masih apa? Namun dia mah boga ilmu tapi tidak ngamalkan ilmuna, masih kene jadi pasien ya. Tapi lamun aina jalma berilmu dan beramal, maka orang tersebut adalah dokter ya. Ikuti saran orang tersebut, apa yang disarankan oleh guru, oleh ulama tersebut harus kita ikuti. Insya Allah segala penyakit kotoran yang ada pada diri kita insya Allah akan hilang, akan sembuh, amin ya rabbal. Nah, itu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Untuk mengetahui aib diri kita. Di tanda orang yang baik itu, tanda orang yang baik itu ketika orang tersebut diberitahu oleh Allah terhadap kekurangan diri pribadinya dan dia sadar atas kekurangan dirinya ya. Nah, itu tanda orang akan diangkat menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang baik, amin ya rabbal alamin.